Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Tsumma la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa bi fadlillahi hujjatul baligha wa law syaa'a lahadakum ajma'in. Kita lanjutkan pembacaan kitab Hujjatullah yang baligha, mereview apa yang kita diskusikan Rabu lalu. Terakhir kita membahas terkait dengan sedekah atau zakat yang diharamkan untuk Nabi dan keluarganya. In hadhihi sadaqat innama hiya awsakhun nas atau innama hiya min awsakhin nas. Oleh karena itu diharamkan, tidak halal bagi Nabi dan juga keluarganya. Adapun hikmah terkait dengan tidak dihalalkannya sedekah atau zakat ini bagi Nabi dan keluarganya kemarin dijelaskan ada tiga, paling tidak ada tiga. Yang pertama, alasannya karena sedekah atau zakat itu min awsakhin nas, kotor, maka tidak patut, tidak layak bagi Nabi dan keluarganya. Kemudian yang kedua, kemarin disampaikan bahwa menerima sesuatu menerima sesuatu min ghairi mubadarati ainin aw naf'in itu termasuk dianggap sesuatu yang kategorinya zillah, artinya hina. Yang pantas menerima sesuatu itu kira-kira anak kecil lah begitulah. Kalau orang dewasa masih mau menerima saja, itu di situ ada kehinaan. Apalagi bagi orang-orang yang dianggap suci, orang-orang yang memiliki kedudukan di dalam agama, maka menerima sesuatu tanpa adanya mubadaratu ain au naf, artinya tidak ada tukar-menukar barang ataupun jasa, itu dianggap hina. Kemudian yang ketiga kemarin, seandainya Nabi membolehkan dirinya mengkonsumsi atau menerima sedekah zakat juga bagi keluarganya atau orang-orang yang fungsinya meneruskan perjuangan agama ini, maka akan ada anggapan bahwa seolah-olah agama ini dimonopoli untuk tokoh-tokoh agamanya. Oleh karena itu Islam mendeklar bahwa manfaat daripada sedekah zakat ini semuanya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat Islam, khususnya yang ada dan masuk dalam kategori 8 asnaf. Kemudian kemarin juga kita berbicara tentang masalah maksudnya meminta-minta kepada orang lain. Itu ada kaitannya dengan pemberian yang diberikan secara percuma. Jika pemberian yang diberikan secara percuma saja dianggap maksudnya rendah, apalagi meminta-minta. Karena al-yadul ulya khairun minal yadis suflah. Walaupun kata Ustaz Syarif kemarin al-yadul ulya katanya lebih rendah. Kenapa? Karena orang minta dari atas gitu. Jadi rebutan. Kita bahas hadis berikutnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala an-nasa liyusriya bihi malahu kana khumushan fi wajhihi yawmal qiyamah aw radfan ya'kuluhu min jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwasanya orang yang meminta-minta, maksud dari meminta-minta di sini bukan meminta-minta seperti pengemis yang di pinggir jalan Maksudnya yang dimaksud Nabi terkait dengan su'alun nas atau masalah di sini lebih luas dari sekedar itu. Nanti bisa dikembangkan. Jadi siapa yang meminta bantuan kepada orang lain dan seterusnya dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri, itu dianggap sebagai mata pencaharian agar harta bendanya bertambah. Karena khumusan fi wajhi yaumil qiyamah, maka kelak pada hari kiamat mukanya itu penuh dengan cakaran lah, kira-kira seperti itu. Karena muka kalau banyak cakarannya menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah seorang yang hina. Auradfan yaquluhu,
Radfan itu adalah batu yang panas, atau nanti akan mendapatkan siksa berupa batu yang panas, kemudian dia diminta untuk memakannya, di mana Radfan ini min jahannam, ya, berasal dari neraka jahannam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Aqul, ini penjelasan Al-Imam Ad-Dahlawi. As-sirru fihi annahu yatamatsalu ta'allumuhu mimma ya'khudhuhu minan nasi bi suratin ma jarat al-'adatu bi an yahsul al-alamu bi akhdihi kal jamri au bi aklihi karradfi. Jadi rahasia kenapa di sini seolah-olah ada persamaan. Jadi di awal di kitab jilid pertama kita sudah membahas tentang teori al-mujazah, balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik kepada orang yang baik ataupun kepada orang yang tidak baik. Intinya balasan itu selalu setimpal. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi rahasia kenapa Nabi berbicara seperti itu atau hikmahnya, annahu yatamassal itu tercermin. Apa yang tercermin? Ta'allumuhu, rasa sakitnya, mimma ya'khudhuhu minan nas, karena ulahnya yang mengambil dari manusia, maksudnya mengambil apa yang tidak hak, bisuratin ma, nanti akan tercermin, akan seolah-olah digambarkan dengan sesuatu, di mana sesuatunya ini jarat al-'adah, artinya berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku, bi an yahsulal alamu bi akhdihi, artinya ketika seseorang mengambilnya maka dia akan berasa sakit, kal jamri, seperti bara yang diambilnya, au bi aklihi karradfi, atau seperti batu panas yang kemudian dimakannya. Kan ketika di dunia dia mengambil sesuatu yang tidak hak, maka kemudian digambarkan nanti di akhirat itu bahwa dia akan mengambil bara, sesuatu yang panas atau bahkan batu yang panas, kemudian dimakannya. Wa tatamassalu zillatuhu fin nasi wa dhahabu ma'i wajhihi bi suratin hiya aqrabu syabihin lahu minal khumusi. Kalau tadi terkait dengan hal yang tidak halalnya yang diambilnya, sekarang yang kedua, adapun rasa hinanya di depan manusia dan kehilangan air mukanya, itu nanti akan tercermin pada hari kiamat, akan berbentuk, akan diwujudkan dalam sesuatu yang aqrabu syabihin lahu minal khumus, di mana sesuatu ini mirip dengan adanya banyak cakaran di mukanya. Nah, kita saja kalau misalkan bangun tidur kemudian mukanya cemong-cemong, berarti tanda apa? Apalagi ketika di mukanya banyak cakaran dan seterusnya. Di akhirat seperti itu, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang hina ketika di dunia tidak tahu malu, atau kalau bahasa kita mungkin bisa disebut sebagai muka tembok lah, kira-kira seperti itu. Untung nanti mukanya tidak dibuat seperti tembok ya. Ada hadis saya pernah ketemu tapi lupa di mana itu. Wajahnya emang bolong. Ada. Dan laisa lahu muz'ah ya. Bahasanya itu jadi keratan dagingnya itu pada jadi tinggal tengkoraknya saja kira-kira. Tinggal tengkorak saja. Enggak ada dagingnya. Tinggal tengkoraknya saja. Itu juga termasuk bagian dari hadis bagi orang-orang yang mengemis, meminta-minta tidak pada tempatnya. Tapi nanti ketika kita membahas hal ini, sekali lagi mengemis, meminta-minta itu bukan hanya bagi orang-orang yang di jalanan yang kemudian ditemukan dalam satu kondisi ternyata dia orang kaya. Yang jelas pengemis yang berasal dari Indonesia itu masih kalah oleh pengemis yang berasal dari India. Karena saya baca di berita itu ada pengemis dari India yang mengemis di jalanan Mumbai, ternyata ditemukan di rumahnya dia punya uang, kalau dirupiahkan rupiah ke rupiah ya itu sekitar 14 miliar. Pusat mah lewat begitu, Masya Allah. Mana Cai?
ini teh? Itu sindikatnya. Iya, ketua pengemisnya. Iya, karena mereka itu mengumpulkan. Biasa namanya siapa namanya kalau sindikat? Itu sengkat, bisa sengkat. Sengkat. Masya Allah. Mumbai. Waja'a fil rajul alladhi asabathu jaihatun ijtahat ma'lahu annahu halat lahul mas'alatu hatta yajida qiwaman min aishin. Waja'a fil rajul, wajah di sini maksudnya waja'at riwayah. Jadi ada riwayat terkait dengan seseorang alladhi asabathu jaihah, yang kira-kira orang ini terkena musibah, mirip seperti misalkan bangkrut atau yang lainnya. Ijtahat malahu, atau musibah itu memang betul-betul musibah yang kemudian meluluh lantakkan harta bendanya. Jaihah itu kalau sekarang dimaknai pandemi. Corona itu dalam bahasa Arab sekarang, dalam bahasa Arab kontemporer itu disebut dengan jaihatu corona. Jadi jaihah itu sudah ada sejak zamannya Nabi Muhammad SAW. Karena ini sebetulnya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ada riwayat yang menyatakan bagaimana dengan orang yang tertimpa musibah, ya mungkin sekarang seperti pandemi dan yang lainnya, pailit, bangkrut dan yang lain, di mana dengan adanya musibah tersebut dia bangkrut sehabis-habisnya. Maka kata Nabi, annahu halat lahul masalah, boleh kira-kira meminta bantuan, ya, hatta yajida qiwaman min aishin, sampai kemudian kira-kira dia punya pendapatan yang mencukupi untuk kehidupannya. Kalau di riwayat lain ada disebutkan hatta yajida sidadan min aishin, gitu ya. Ini sebetulnya hadisnya cukup panjang. Sabda Nabi ditujukan kepada salah satu sahabatnya bernama Qabisah. Jadi kata Nabi, al-mas'alah itulah tahillu, tidak halal kecuali bagi 3 orang. Yang pertama, rajulun tahammala hamalatan, seseorang yang punya beban, ya. Beban di sini berutang, atau misalkan anaknya masuk rumah sakit, dia punya tanggungan. Walaupun hamalah di sini yang dimaksud oleh para ulama adalah orang yang punya beban bagaimana harus membayar diat untuk masalah pembunuhan di masa jahiliyah. Jadi kira-kira kalau misalkan punya beban seperti itu, diperbolehkan untuk meminta bantuan. Yang kedua, rajulun asobatu jaihah, tadi orang yang kena musibah sehingga harta bendanya habis. Dan yang ketiga, rajulun asobatu faqih, memang orang miskin, tapi kemudian harus ada saksinya. Paling tidak ada 3 orang muslim ulul hijah, ya, yang maksudnya bisa dipertanggungjawabkan, menyatakan bahwa dia memang orang miskin, ya. Kalau sekarang buat SKTM lah, ya. Surat keterangan tidak mampu. RW gitu. Sekolah pengennya gratis gitu, ya. Ketika diminta, ya udah bikin SKTM, nggak mau. Malu katanya. Malu ke desanya, masya Allah. Jadi hatta yajid bin Aisyin, sampai kemudian memiliki penghasilan yang kira-kira cukup, ya. Kemudian berikut ini ada ukuran yang sedikit berbeda. Jadi waja'a fi taqdiril hunya al-mani'ati minas su'al annaha uqiyatun aw khamsuna dirhaman, waja'a aidan annaha ma yughaddihi aw yu'ashi. Jadi ada 2 hadis yang seolah-olah kontradiktif, ya, bertentangan. Dan satu keterangan yang dimaksud dengan al-hunya artinya seberapa banyak sih harta benda yang dimiliki seseorang sehingga yang bersangkutan kira-kira dilarang untuk meminta-minta. Jadi ukurannya itu katanya dalam satu keterangan annaha uqiyah, 1 uqiyah. Uqiyah itu sama dengan 40 dirham atau khamsuna dirhaman, atau dalam keterangan lain 50 dirham. Berarti kalau orang punya 50 dirham, 40 dirham, dia dilarang untuk meminta-minta. Kalau maksudnya kurang dari itu berarti boleh meminta-minta. Tapi sampai di sini jangan diputus terlebih dahulu, karena Nabi bersabda dalam riwayat yang lain, annaha, bahwasanya analuhunya tadi mayubdihi au yu'ashihi, artinya jika dia punya sesuatu di mana dengan sesuatu ini cukup bagi dia untuk makan siang dan makan malam,
itu berarti dilarang untuk meminta-minta. Kalau yang 14 triliun tadi ya sudah di luar hal ini. Jadi makanya kemudian ini kan hanya potongan ya. Saya sampaikan misalkan apa riwayat utuhnya. Sebetulnya Rasulullah SAW itu didatangi oleh dua orang. Yang pertama itu namanya Uyainah bin Hisan dan yang kedua adalah Al-Aqra bin Hasib. Di mana keduanya ini termasuk apa minal muallafin ya. Termasuk kategorinya itu apa muallaf. Saya belum apa membaca secara jelas apakah maksudnya dia itu masih kafir, kemudian Nabi berharap agar keduanya itu masuk Islam, ataukah sudah masuk Islam tapi kemudian ya baru sehingga kemudian tingkah polanya masih seperti itu. Dua orang ini datang kepada Rasulullah SAW. Ya bahasanya yas'alu su'alan, dia minta sesuatu, ya minta sesuatu. Nah kemudian Rasulullah SAW karena orang yang luar biasa mengarahkannya kepada Muawiyah, karena Muawiyah ketika itu adalah sekretarisnya. Fakataba Muawiyah, maka Muawiyah itu menuliskan apa sesuatu. Ya kalau sekarang mungkin cek lah bahasanya begitu ya. Dua-duanya itu dikasih tulisan, dikasih cek begitu. Uyainah itu dia mudah saja, tulisannya digulung kemudian dimasukkan ke imamahnya. Oh berarti ini tinggal dicairkan lah, di bank mana lah kira-kira begitu ya. Kalau apa Al-Aqra ini kalau bahasa kita suwe begitu kan, karena tidak seperti halnya Uyainah, dia malah mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya kalau bahasa kita, ya Nabi, saya dikasih tulisan tapi saya belum tahu apa isinya, bagaimana pertanggungjawaban saya ke kabilah saya. Bahkan dia menyebutkan bahwa tulisan ini kasohifatil mutalammis. Ini yang apa menurut kita tidak sopan. Sohifatil mutalammis itu ketika dicari di sarahnya itu bukan hanya seperti cek kosong, karena al-mutalammis itu adalah seorang penyair jahili yang kerjanya itu membuat syair di mana syairnya isinya adalah al-hajar. Al-hajar itu celaan, sindiran begitu ya. Kalau sekarang mah ya wartawan lah. Jadi ketika seorang raja disampaikan puisi-puisinya, syair-syairnya isinya tentang al-haja, maka dia akan down gitu kan, akan berusaha apa membaik-baiki si penyairnya itu, karena pasti reputasinya akan jatuh. Maka ketika dia al-mutalammis ini membuat syair yang isinya al-haja ditujukan pada itu raja, dia berharap bahwa raja itu akan memberikannya sesuatu, maka ditulislah oleh rajanya itu satu tulisan oleh prajuritnya diberikan kepada mutalammis. Dia mengira bahwa apa isinya itu adalah cek ya yang bisa dicairkan dan seterusnya. Ternyata begitu dibuka itu adalah perintah dari raja bahwa siapapun yang membawa surat ini bunuh begitu. Jadi dia mengatakan kasohifatil mutalammis itu dia takut atau bisa jadi menyindir Nabi ya. Jangan-jangan maksudnya isinya itu bukan sesuatu yang bisa dicairkan, tapi malah perintah yang lain yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian dari situ akhirnya Nabi bersabda bahwa orang yang meminta-minta tanpa ada kebutuhan dia dekat dengan neraka ya. Kemudian akhirnya terus sampai ujung-ujungnya itu kapan sih kira-kira orang itu diperbolehkan untuk mengemis atau batasan seperti apa? Baru disampaikan annaha mayubdihi wa yu'ashihi. Kalau seorang punya sesuatu yang bisa untuk makan siang, makan malam, itu dilarang untuk mengemis atau meminta-minta. Tadi yang isinya apa itu penasaran? Kenapa? Isi cek apa? Itu tidak disebutkan di dalam. Pastinya isinya pemberian. Pemberian ya. Al-ata begitu. Sesuai dengan apa yang dimintanya. Tapi yang nulis sahabat Muawiyah. Muawiyah, karena beliau ketika itu sebagai sekretaris ya, mungkin kalau sudah ada baitul mal agar dicairkan, kira-kira seperti itu. Sedikit lagi ya, satu ini kami tanggung. Wahadil ahaditsu laisat mutakhalifatan indana. Kalau tadi kan batas minimum seorang boleh mengamis itu kalau misalkan belum sampai 1 uqiyah 40 dirham atau 50 dirham. Kemudian berikutnya mayubdihi aw yu'ashihi, sedikit sekali begitu. Jadi ada rawi menjawabnya li anna nasa ala manazil syatta, karena manusia itu tingkatannya berbeda-beda.
Walikulli wahidin kasbun la yumkinu an yatahawwala anhu. Semuanya itu punya mata pencarian, punya kerjaan yang tidak mungkin dia berpaling dari pekerjaannya tersebut. A'ni al-imkan al-ma'khudha fil ulumil bahisati an siyasatil mudun. Maksudnya di sini adanya kemungkinan yang bisa diambil berdasarkan ilmu-ilmu yang membahas tentang siyasatul mudun. Siyasatul mudun itu ya kalau bagi kita sekarang adalah administrasi keuangan lah atau negara seperti itu. La al-ma'khudha fi ilmi tahdhibin nafsi, bukan keterangan atau al-imkanat yang diambil dari ilmu tahdhibin nafsi. Jadi kira-kira berapa besarannya itu diatur maksudnya oleh ilmu yang menjelaskan tentang administrasi negara, bukan oleh ilmu tahdhibun nafsi. Kalau ilmu tahdhibun nafsi kan ya sudah zuhud saja, nggak usah lagi kemudian mengukur-ukur dan seterusnya. Faman kana kasiban bila hirfati fa huwa ma'dzurun hatta yajida alatil hirfah. Orang yang kerjaannya itu memproduksi sesuatu ya al-hirfah, maka kira-kira masih diperbolehkan untuk meminta bantuan dan tolong ya sampai kemudian dia mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan untuk pekerjaannya tersebut. Faman kana zari'an hatta yajida alatiz zar'i. Kalau yang petani ya dia boleh meminta bantuan, meminta-minta sampai kemudian dia punya alat untuk bertani. Wa man kana tajiran hatta yajidal bid'ata. Barang siapa yang profesinya sebagai pedagang, ya berarti sampai kemudian barang dagangannya itu ada. Selagi itu belum ada, boleh maksudnya meminta bantuan. Wa man kana al-jihadi mustarziqan bima yaruhu wa yahdu minal ghanaim. Kalau orang yang profesinya misalkan berjihad ya sebagai tentara dan seterusnya, boleh dia meminta gaji lah ya yang berasal dari ghanimah, di mana ghanimah ini masuk dan keluar ya, artinya kalau misalkan sudah dapat dibagikan, kalau mendapatkan yang baru pasti kemudian akan dijadikan sebagai pemasukan. Kamakan ashabu Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Fadhabitu fihi uqiyatun aw khamsuna dirham aw khamsuna dirhaman. Dalam kasus seperti ini maka kemudian aturannya batasannya adalah 1 uqiyah 40 dirham atau 50 dirham. Jadi makanya kemudian ketika zaman corona ada bantuan dari pemerintah ya, yang aneh itu Ustaz Masruhin, kalau yang BLT tunai langsung itu kan hanya 300.000 ya, atau berapa 500.000, tapi untuk yang memiliki UMKM itu sampai 2,5, termasuk saya yang mendapatkannya. Masya Allah, dikat. Gak apa-apa, lanjut. Ya artinya kan lagi corona. Iya maksudnya kalau yang dapat BLT langsung, fakir miskin itu kan dapat hanya berapa? 300.000 ya, per bulan. 700 ya waktu itu kan. Tapi kemudian yang punya UMKM sampai 2,5. Secara logika kan ini nggak adil. Masa orang yang punya dagangan malah diberi banyak begitu. Berarti tujuannya itu karena untuk mengembangkan. Maka kemudian yang 1 uqiyah atau 50 dirham di sini untuk yang punya profesi tadi, gitu kan? Kalau misalkan penjual dawet, ya kira-kira sampai gerobak dan dawetnya itu bisa siap. Ya. Kolektif lagi. Kenapa? Kolektif. Iya. Maka kemudian batasannya itu adalah uqiyah atau khamsuna dirhaman. Tapi wa man kana kasiban bihamdil asqal fil aswaq. Kalau misalkan ada orang yang kerjaannya itu tukang kuli panggul di mana di pasar ya, au ihtitabil hatab wa bai'ihi, atau yang kerjanya cari kayu di hutan kemudian dijual, wa amsali dzalik ya. Wa amsali dzalik, dan yang setipe dengannya, fadhabitu fihi ma yuhdihi au yu'ashihi. Maka aturannya itu kira-kira ya pokoknya dia punya rezeki bisa digunakan untuk makan siang dan makan malam, maka sudah dilarang untuk meminta-minta atau mengemis. Ya kalau dikembangkan ini sebetulnya meminta-minta di sini bukan, sekali lagi bukan hanya yang jalan, tapi orang yang tiba-tiba datang ke kantor
tiba-tiba mengatasnamakan apa bla bla bla, itu juga sama ya, meminta-minta sesuatu yang tidak ada hak di dalamnya, di mana ancamannya sama sebagaimana yang disebutkan di atas. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.